A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Lanang Karmini. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, di sana Nurul masih berdebar membayangkan ajakan Halik untuk menikah. Ia masih belum percaya. Rasanya sangat dadakan. Dia dan Halik belum lama dekat. Apa ini cinta atau hanya perasaan iba saja? "Karmini, keluar kau!" teriak beberapa warga yang datang membawa balok kayu. Kasman dan Nurul terperanjat kaget. Mereka mengintip di balik jendela. Kasman yang ketakutan langsung bersembunyi di belakang punggung kakaknya. Karmini keluar dari dalam kamar. Ia hendak membuka pintu, namun Nurul melarang ibunya keluar. "Jangan keluar, Bu. Biar Nurul saja," ucap Nurul. "Mereka mau ibu tumbalkan, biar ibu dapat banyak uang. Hore!" Karmini bertepuk tangan. Nurul menarik lengan ibunya agar masuk ke dalam kamar dan mengurung Karmini di sana. Ia tidak mau Karmini jadi bulan-bulanan warga. "Karmini, jangan bersembunyi kau!" teriak mereka lagi. Nurul menarik napas berat sebelum memberanikan diri menghadapi mereka. Pintu akhirnya terbuka lebar. Nurul keluar. "Ada apa bapak-bapak?" "Kami ingin kalian pergi dari kampung ini gara-gara pesugihan ibumu. Banyak anak laki-laki di sini meninggal. Itu pasti ulah ibumu kan?" teriak salah seorang dari warga yang mendatangi rumah. "Tenang dulu, Pak. Kalian pasti salah paham. Ibu sudah tidak melakukan pesugihan itu lagi. Dia sudah mulai berubah." "Halah, mana ada orang gila harta akan berhenti begitu saja. Dia akan menghalalkan berbagai cara," tambah yang lain. "Astagfirullah, Pak. Saya minta maaf karena apa yang dilakukan ibu saya sampai membuat kalian resah. Tapi ibu tidak pernah menumbalkan orang lain." Sebenarnya Nurul sudah sangat ketakutan, tetapi sebagai seorang yang masih bisa menjaga akal pikirannya di keluarga mereka, ia dituntut oleh keadaan agar bisa berdiri tegak menghadapi semua orang. Kini tanggung jawab keluarga ada di pundaknya. "Sudahlah, matikan saja wanita itu. Ayo. Ayo!" Semua warga kompak untuk menerobos masuk ke dalam rumah. Nurul tak berdaya menghalangi mereka. Dia hanya bisa memohon agar Karmini tidak diperlakukan buruk. Suara Karmini melengking saat bertubi-tubi menerima pukulan dari warga yang tersulut emosinya. Mereka masuk dengan cara mendobrak pintu kamar setelah berpencar mencari Karmini tadi. "Tolong, jangan main hakim sendiri, Pak." Nurul melindungi tubuh ibunya yang terkapar tak berdaya dengan luka lebam di wajah. Ia menangis terseduh-seduh sambil mengatup kedua tangannya, berharap dikasihani. Mereka menarik Nurul agar menjauh dari tubuh Karmini. Puas menghajar Karmini sampai babak belur. Satu persatu warga yang ikut mengeroyok membubarkan diri.
Memang akhir-akhir ini warga sangat resah. Beberapa anak di kampung mereka meninggal karena demam, yang menurut mereka dadakan. Sebab kematian anak-anak itu dianggap tak wajar. Mereka menganggap Karmini biang dari masalah itu. Memang tak masuk di akal. Tetapi mereka sudah langsung menghubungkan dengan desas-desus yang beredar bahwa Karmini memakai pesugihan selama ini. "Ibu!" Nurul berteriak kencang saat sang ibu tengah mengalami sakratul maut yang menyakitkan. Mata Karmini mendelik ke atas. Ia mengorok, "La ilaha illallah." Nurul mencoba menuntun ibunya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tarikan napas Karmini melemah hingga tak terasa. Tubuhnya yang semula mengejang jadi terkulai. "Ibu!" Nurul memeluk tubuh ibunya dan menangis sesungguhkan. Kini masa Karmini di dunia telah habis. Ia kembali kepada Sang Pencipta sambil membawa dosa yang belum sempat dia bersihkan di dunia. Malangnya, cara kematian Karmini begitu mengenaskan. Ia belum sempat bertaubat. Entah hanya Tuhan yang Maha Tahu apa yang akan diterima Karmini nanti di akhirat. Bagaimana mayatnya nanti? Ya, apakah baik-baik saja tanpa terjadi hal-hal aneh? Masih ingatkan dengan kematian Waluyo yang mayatnya setelah disolatkan dilompati oleh kawanan monyet. Apakah hal itu akan terjadi juga dengan Karmini nantinya? "Pak, kok kayak dengar teriakan dari rumah Nurul?" ucap Halik yang baru saja pulang dari masjid dan melewati rumah Karmini. Langkah mereka jadi terhenti dan mempertajam pendengaran. Ternyata Halik tak salah dengar. Nurul menangis sambil memanggil ibunya. Halik dan bapaknya bergegas masuk ke rumah Karmini. Mereka kaget bukan kepala kala melihat Nurul memangku tubuh ibunya yang penuh luka lebam. "Ada apa dengan Bu Karmini?" tanya Halik penasaran. Ia juga memperhatikan tubuh Karmini serta memeriksa denyut nadinya. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," seru Halik. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Cepat kamu datangi Pak RT dan bilang bahwa Bu Karmini telah meninggal dunia agar diumumkan di masjid," ucap Pak Jaya pada anaknya. Halik buru-buru keluar dari rumah Karmini menuju rumah Pak RT. Sedangkan Pak Jaya memanggil istrinya untuk mengurus jenazah Karmini. Nurul hanya bisa menatap sendu jasad ibunya yang dibaringkan di ruang depan. Wajah Karmini ditutupi kain jarik panjang sampai mata kaki. Tak satu pun warga datang melayat meski sudah diumumkan di masjid. Hati Nurul begitu sakit. Tak ada orang yang mau membantu mengurus jenazah ibunya. Tiba-tiba Pak RT dan Halik datang. Mereka langsung membuka sedikit jarik untuk melihat wajah Karmini. "Astagfirullahaladzim." Spontan keduanya beristighfar setelah melihat pelatung menggeliat di tepi bibir Karmini. Nurul yang baru saja ingin membuka buku Yasin beringsut maju melihat apa yang terjadi. Ia kembali mundur dengan bulir bening yang menganak di pelupuk mata. Tak kuasa menahan kesedihan, akhirnya air mata itu keluar juga. Nurul menutupi wajahnya dan tergugu. "Sabar nak, kamu harus doain ibumu ya agar dipermudah pengurusan jenazahnya," ucap Pak Jaya. Ucap Kasman sambil mengibaskan tangannya karena mencium aroma bangkai di sekitar jasad Karmini. Benar saja, dari tubuh Karmini menguak bau busuk yang amat menyengat. Padahal baru beberapa jam dia meninggal.
Pak RT dan Pak Jaya menutup hidung. Cuma Nurul yang masih tahan dengan baunya. Entah hidungnya yang sudah mampet karena tangisnya yang tidak berhenti. Sedangkan Halik hanya bisa memperhatikan gadis pujaan dengan rasa iba. Andai sudah jadi muhrim, mungkin ia pun akan merangkul tubuh Nurul agar gadis itu kuat. "Pak, gimana ini? Tidak ada yang datang," ucap Pujaya yang terlihat khawatir. "Saya sudah menghubungi Ustadz Burhan agar datang kemari. Nanti urusan pemandian," ucap Pak RT terpotong. "Biar saya saja, Pak. Saya hanya mohon dibimbing saja," ucap Nurul lirih. "Sebenarnya apa yang terjadi pada Bu Karmini, Nurul?" tanya Pak RT. "Sebelumnya beberapa warga sempat ke sini. Mereka menyerang ibu. Mereka menuduh ibu saya yang jadi penyebab meninggalnya anak-anak di kampung kita ini," jelas Nurul yang tak kuasa menahan kepedihan di hatinya saat membayangkan ibunya babak belur dihakimi warga. "Astagfirullahaladzim. Anak-anak itu murni meninggal karena sebelumnya sempat keracunan dan demam. Saya akan mengadakan rapat di balai desa nanti untuk menindaklanjuti mereka." "Apa mungkin mereka mengaitkan dengan pesugihan yang dilakukan Bu Karmini selama ini?" timpal Bu Jaya. "Bu," tegur Pak Jaya, "saya minta maaf atas apa yang diperbuat ibu selama ini. Tetapi ibu saya sudah tidak melakukan perbuatan syirik itu lagi," ucap Nurul. Bu Jaya mengangkat satu alisnya dan keluar meninggalkan mereka. "Biar saya coba mengajak tetangga sini supaya cepat menguburkan Bu Karmini," ucap Halik beranjak bangkit. "Ini bukan salahmu, Nak. Kami juga meminta maaf karena selama ini menjauhi kalian. Saya juga tidak mengerti kenapa warga begitu," ucap Pak RT. Tak lama kemudian, beberapa warga mulai datang bersama Ustadz Burhan. Mereka semua menutup hidung, saling berbisik-bisik juga. Keanehan mulai terjadi saat jenazah Karmini dimandikan. Di duburnya keluar darah yang bercampur nanah. Baunya sangat menyengat. Orang-orang yang membantu memandikan jenazah bahkan sampai mual. Hal itu membuat Nurul berkecil hati. Dia malu sekaligus sedih sekali. Mereka semua secepatnya menyelesaikan pemandian jenazah agar segera dikafani. Semua telah selesai, tinggal menyolatkan saja. Apakah kejadian aneh yang di luar nalar berhenti di situ saja? Nyatanya tidak. Tandu yang akan diangkat setelah selesai disolatkan malah dilompati oleh beberapa kawanan monyet yang entah dari mana. Sama halnya dengan jenazah Waluyo dulu. Monyet-monyet itu bahkan mengencingi tandu sambil berteriak-teriak, menimbulkan kebisingan. Pelayat yang menyaksikan hal itu kaget. Mereka ngeri. Ustadz Burhan langsung membacakan doa agar penguburan Karmini dilancarkan. Halik, Pak Jaya, dan beberapa warga membantu mengangkat tandu, membawa jenazah Karmini di peristirahatannya yang terakhir. Syukurnya, tidak ada kejanggalan lagi setelah jenazah berhasil dikuburkan. Isakan tangis dan lantunan doa menyudahi prosesi pemakaman. Semua orang berbalik pulang ke rumah. Hanya tinggal Nurul dan Kasman yang masih mengusap batu nisan milik ibu mereka. Halik yang sudah beberapa langkah menjauh mendadak berbalik badan menghampiri kedua yatim piatu itu. "Sebaiknya kita pulang," ucapnya. "Terima kasih ya Mas." Nurul menoleh ke belakang. Ia bangkit.
sambil menggambar jemari adiknya. Sama-sama, Nurul melangkah meninggalkan kuburan ibunya dan kembali pulang. Singkat cerita, sudah beberapa hari semenjak meninggalnya Karmini, warga yang main hakim sendiri itu dilaporkan ke polisi dan telah ditindaklanjuti. Nurul dan Kasman merasa kehilangan. Meski Karmini semasa hidupnya telah berbuat syirik dan mengorbankan suami dan anaknya sendiri, dia tetaplah seorang ibu yang dirindukan oleh kedua anaknya. Gadis itu bertekad akan meninggalkan rumah dan pergi merantau membawa adiknya. Dia berharap akan memulai hidup yang lebih baik lagi. Genap sudah 40 hari Karmini meninggal. Nurul sudah bersiap membereskan pakaiannya dan juga pakaian Kasman ke dalam tas. Ia sudah memantapkan hati untuk pergi dari rumah hasil pesugihan ibunya. Tak ada barang dari hasil jeripayah Karmini yang ia bawa. Berat baginya meninggalkan kenangan di rumah itu, tetapi ia tidak ingin tinggal dari warisan haram ibunya. Nurul mengandalkan sisa uang tabungan dia untuk modal mereka pergi. Dia melangkah keluar dari rumah. Di depan langkahnya tercegat oleh Halik. Pria itu bingung melihat Nurul yang menenteng tas cincin. "Kamu mau kemana?" tanyanya mengernyit. "Saya mau pergi dari kampung sini, Mas," jawab Nurul gugup. "Apa? Kamu mau meninggalkan saya juga?" Spontan kata-kata itu keluar dari mulut Halik tanpa ia sadari. "Maaf Mas, saya harus pergi," ucap Nurul, kembali melanjutkan langkahnya melewati Halik. Pria tampan itu menyusul Nurul. Ia tak ingin menyerah pada keteguhan hatinya. "Nurul, saya mohon, saya ingin menikahimu, melindungi kamu sebagai istri, bukan karena prihatin dengan keadaanmu. Tetapi demi Allah, saya sudah jatuh cinta padamu, Nurul. Apa yang diharapkan dari gadis yang latar keluarganya tidak jelas seperti saya, Mas? Apalagi adik saya yang akan terus mengikuti saya kemana-mana. Saya gak yakin ada orang yang akan menerima dia. Lagian, Bujaya juga tidak akan menerima saya begitu saja. Wajar ia menolak, karena dia juga tidak ingin jelek di mata orang setelah bermenantukan anak dari seorang Karmini. Apa ibu mengatakan sesuatu padamu? Apapun yang dikatakan Bujaya kepada saya, itu adalah benar semua. Saya gak cocok jadi istri Mas Halik." Mata Nurul berembun. Begitu banyak alasan dia pergi dari sana. Salah satunya menjauh dari Halik. "Nurul, itu artinya kamu juga memiliki perasaan yang sama dengan yang saya rasakan, bukan?" Nurul menyeka bulir bening yang keluar dari sudut matanya. Ia melumat bibirnya karena sebenarnya dia juga memiliki perasaan yang sama, tapi enggan mengakuinya. "Enggak, Mas. Maafkan saya. Saya juga berterima kasih karena selama ini Mas sudah banyak membantu keluarga kami. Saya nggak bisa terus tinggal di sini. Saya pamit," ucap Nurul, menarik tangan Kasman dan pergi meninggalkan Halik yang menelan kekecewaan. Apakah Nurul nanti berhasil membuat Kasman sembuh dan dia mencari kebahagiaannya sendiri, atau malah kembali bertemu dengan Halik lagi? 2 tahun berlalu. Nurul dan Kasman hijrah ke kota. Mereka tinggal di sebuah kontrakan. Sehari-harinya, Nurul bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran untuk menghidupi adiknya. Kasman juga telah mengalami banyak perubahan. Karena Nurul rutin tiap minggu membawa sang adik Ruqyah dan juga terapi. Sekarang tanggung jawab Nurul bukan hanya sekedar menjadi kakak saja,
tetapi sekaligus orang tua bagi Kasman. Terkadang ada rindu yang terselip di hati pada almarhum ibu mereka. Bila mengingat hal itu, Nurul sampai berurai air mata. Tapi keadaan punya kenyataan. Ia hanya bisa memeluk Karmini lewat doa. Entah itu sampai ke ibunya di sana atau tidak. Ia yakin doa seorang anak akan terus mengalir pada kedua orang tuanya. Syukurnya di lingkungan mereka tinggal sekarang, orang-orang bisa menerima keadaan Kasman dengan tangan terbuka. Kasman sering sholat ke masjid hingga jadi kesayangan para pengurus masjid karena dia selalu membantu marbot di sana. Meski mentalnya yang sedikit kekanak-kanakan, tetapi tidak ada yang menghinanya. Itulah yang Nurul inginkan. Adiknya diterima oleh masyarakat, dan dia sebagai kakak telah berhasil mewujudkannya. Semenjak tinggal di kota, Nurul mengganti nomor ponselnya. Ia sengaja melakukannya karena Halik terus menghubunginya. Nurul mencoba sadar diri, mengharapkan seorang pria seperti Halik itu ibarat ingin menggapai bulan. Ketinggian adalah sebabnya. Ya, karena Bujaya, ketinggian itu. Urusan jodoh ia tak ambil pusing. Yang penting saat ini, ia harus menjaga adiknya sampai ia menutup mata. Itulah tekadnya. Nurul, tolong antarkan makanan ke meja nomor 11 ya. Titah pelayan lain. Biar aku aja, seru Wandi, rekan kerjanya yang menaruh hati pada Nurul. Tapi ia belum berani mengungkapkannya. Tidak usah, tolak Nurul. Gak apa-apa Rul, Wandi sedikit memaksa. Kerjain yang lain aja, ini tugas aku, ucap Nurul lembut. Nurul, cepetan, teriak pelayan tadi. Nurul mengangguk, seraya menyeka keringat di dahi. Ia sangat lelah karena pengunjung sangat ramai hari itu. Ia menarik napas dan bergegas membawa mampan yang berisi makanan. Segera ia datang ke meja yang sudah memesan makanan tersebut. Silakan dinikmati Pak, ucapnya sambil menaruh makanan tersebut di hadapan seorang pengunjung yang sedang menatap keluar. Nurul. Seketika orang itu berdiri. Nurul pun terperanjat kaget sampai matanya berkaca-kaca. Mas Halik, kamu kerja di sini? Nurul mengangguk. Ia tak menyangka pria yang ia hindari selama 2 tahun ini berada di hadapannya. Iya mas. Oh ya, saya ke belakang dulu. Silakan dinikmati makanannya. Nurul berbalik badan dan langsung pergi ke belakang dengan jantung berdegup cukup kencang tak karuan. Melihat tingkah Nurul yang mondar-mandir di ruang dapur membuat rekan kerjanya heran. Nurul terus menggigit bibir karena cemas. Kenapa? Tanya Wandi. Ucap Nurul yang terhenyak duduk. Apa ada masalah di luar? Tanya pria berlesung pipi itu penasaran. Tidak, jawab Nurul singkat. Nurul, panggil bosnya di depan pintu. Iya Pak. Nurul segera bangkit. Ikut saya. Nurul melirik Wandi sekejap sebelum berlalu mengikuti bosnya keluar. Ternyata dia dibawa ke ruang kerja milik bosnya. Di sana sudah ada Halik yang menunggu. Setelah Nurul masuk, bosnya menutup pintu dari luar. Tinggallah Nurul dan Halik berdua di dalam. Gadis itu hanya menunduk saat derit sepatu Halik mendekat dan berhenti dengan jarak setengah meter. Lama mereka saling diam tanpa ada yang membuka suara terlebih dahulu, hingga terdengar tarikan napas dari Halik. Mas, saya harus kembali bekerja, ucap Nurul.
Mas sudah meminta waktu kerjamu pada pemilik restoran ini, saut Halik. Tapi, Nurul gugup. Apa kamu bahagia sekarang? Apa kamu bahagia setelah menghindari dari Mas Nurul? Mas, kamu menjauhi perasaanmu kan? Potong Halik. Mas, saya harus kembali ke dapur, ucap Nurul berbalik badan. Dengan langkah 1000, Halik sudah menghadang di depan pintu. Jawab Nurul. Apa yang harus saya jawab, Mas? Saya bahagia saat ini. Saya bahagia berdua dengan Kasman. Saya bahagia tidak membuat orang lain kecewa karena latar keluarga saya. Saya bahagia jauh dari kampung yang tidak pernah menerima anak dari pelaku pesugihan. Nurul berapi-api meluapkan isi hatinya. Apa kamu juga bahagia menjauh dari Mas? Nurul tak mampu menjawab karena sejujurnya ia begitu sakit mengingat perasaannya terhadap Halik. Terkadang sadar diri itu lebih baik, Mas. Apa kamu tahu, Nurul? Mas sampai sakit memikirkanmu. Mas berusaha mencari kamu selama ini. Ibu juga sudah memberi restu pada kita sebelum ia meninggal. Apa? Bu Jaya meninggal? Tanya Nurul kaget. Iya, karena terkena serangan jantung. Tinggal bapak yang sekarang tinggal bersama kakak kandung Mas. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga almarhumah husnul khotimah, ucap Nurul. Amin, gumam Halik. Mas, saya gak enak sama rekan yang lain. Saya harus kembali ke belakang. Nurul, maukah kamu menjadi istri Mas? Tanya Halik penuh harap. Mas, jawab dulu Nurul. Lelaki itu tak ingin menyerah. Mas, Nurul jadi salah tingkah. Ia hanya bisa menunduk. Ia menghela napas dan mengangkat wajah. Lama mereka saling tatap. Tergurat harapan yang amat besar dari binar mata Halik. Saya ini mempunyai tanggung jawab, Mas, terhadap Kasman. Lalu kenapa? Tanggung jawabmu juga tanggung jawab Mas nanti kan? Kasman sudah seperti adik sendiri bagi Mas. Apa karena hatimu telah diisi oleh pria lain? Nurul membelalak. Ia menggelengkan kepalanya. Hal itu membuat Halik bernapas lega. Ia takut Nurul sudah menempati seseorang di hatinya. Jadi itu artinya kamu mau menikah dengan Mas? Nurul mengangguk pelan. Wajahnya tersipu malu. Halik mengepalkan tangannya ke atas dan melompat kesenangan. Akhirnya penantian 2 tahun membuahkan hasil. Insya Allah, secepatnya Mas akan datang membawa keluarga Mas untuk melamar kamu dan kita segera menikah, ucap Halik. Nurul hanya bisa tersenyum malu melihat calon suaminya itu. Pertemuan setelah 2 tahun itu akhirnya tak sia-sia. Nurul juga sudah memendam perasaannya terlalu lama. Hanya saja ia malu mengakuinya. Singkat cerita, sah. Kini sepasang anak manusia itu resmi terikat dalam suatu pernikahan, yaitu memulai ibadah terlama dalam hidup. Pernikahan mereka dihadiri oleh rekan-rekan kerja Nurul. Meski Wandi sedikit kecewa, tapi ia bahagia melihat Nurul bahagia.
keluarga dari pihak Halik menyambut hangat menantu baru mereka. Tapi raut kesedihan tak bisa disembunyikan oleh Nurul. Harusnya kedua orang tuanya melihat dia menikah. Ia merasa sendirian. Tak ada siapapun dari pihak keluarganya sendiri yang hadir selain Kasman. Sang adik yang merasakan kesedihan kakaknya datang menghampiri sambil memeluk Nurul. Semua orang juga menyemangati dirinya menghapus kesedihan Nurul. "Nak, ini hari bahagiamu. Tak mengapa orang tuamu sudah tiada dan tidak ada kerabat kalian yang menghadiri. Kami di sini semua keluargamu juga, bukan?" ucap salah seorang tetangga mereka. "Iya, Nak. Dan kamu, Halik. Kami sudah memperlakukan Nurul dan Kasman seperti anak kami sendiri. Jaga mereka baik-baik," sahut yang lain juga. Suasana setelah ijab kabul jadi penuh haru. "Tentu saja, Bu. Saya akan menyayangi istri saya melebihi diri saya sendiri. Saya juga akan menjaga Kasman yang sudah saya anggap seperti adik saya sendiri," ucap Halik sambil melirik istrinya yang tengah dirangkul oleh tetangga di sekitar tempat tinggal Nurul. "Satu lagi, Nak. Apapun masalah rumah tangga kalian, cukup hanya kalian saja yang tahu. Urusan ekonomi selalu ada pasang dan surut. Jangan menggoyahkan iman. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan mereka. Selalu libatkan Allah dalam setiap masalah agar hidup tenang. Papa hanya bisa memberi restu dan mendoakan kalian saja," ucap Pak Jaya. Nurul dan Halik menyalami Pak Jaya dengan takzim. Singkat cerita, Nurul dan Halik hidup bahagia. Mereka memulai usaha mereka sendiri. Mereka selalu menguatkan hati satu sama lain agar tidak putus asa saat tersulit sekalipun. Apalagi Nurul yang banyak belajar dari kejadian masa lalu. Ia tidak mau mengikuti jejak Karmini walau keadaan terjepit sekalipun. Ia dan Halik saling menerima keadaan bahwa sesulit apapun perekonomian mereka, nanti jangan sampai berbuat syirik. Cukup ambil hikmah dari apa yang dilakukan Karmini dulu dan dijadikan pelajaran. Karena apa yang didapat dari menyekutukan Tuhan hanya akan jadi bumerang suatu saat nanti. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.